Shalom, selamat pagi semuanya. Masih kurang semangat? Shalom, selamat pagi. Nah, gitu dong. Kita akan mulai ibadah pagi kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Tuhan hantar kami sampai di sekolah dengan selamat. Kami akan memulai seluruh proses belajar mengajar hari ini. Hikmat Tuhan melimpah atas kami. Sebelum kami memulai segala sesuatunya, kami mau terlebih dahulu menyenangkan hati Tuhan melalui setiap pujian dan firman yang akan kami dengarkan. Biarlah itu semua boleh membawa kami semakin dekat dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ya, pagi hari ini Bapak pengundang semuanya untuk bangkit berdiri. Semangat? Semangat? Atau masih ngantuk? Oh, semangat. Kalau semangat gak kayak gitu, semangat gitu. Semangat? Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita angkat pujian ini bersama. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatan. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara, kaulah menara dan kota perlindungan. Yuk semua suaranya, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak lebih sungguh lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Semua, ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu. Ya, hatiku percaya, hatiku percaya. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak. Kalian saja yuk. Ku mau selalu, ku mau selalu bersyukur. Takkan pernah berubah. Yo, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu dapat. Kasih setiamu, kasih setiamu dapat. Sekali lagi yuk. Kasih setiamu tak pergi dariku. Ya, kasih setia Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Silakan duduk kembali. Kita angkat pujian kita berikutnya sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, biarlah Roh Kudus yang akan membimbing kita untuk kita memahami setiap firman Tuhan. Buka hati untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong
suaranya yuk. Buka hati, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Sekali lagi, anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Kita satu di dalam doa. Kami bersyukur pagi hari ini, kiranya setiap pujian yang kami naikkan di hadapan Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah atas kami dan kami siap mendengarkan. Setiap firman ini tertanam di dalam hati kami semua yang mendengar. Terlebih ajar kami untuk melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, thank you Glad. Pagi hari ini kita akan belajar dengan tema yang sebenarnya masih sama dari bulan yang lalu. Kita akan membahas tentang leadership, tentang kepemimpinan Musa. Nah, cuma dengan subtema yang berbeda. Bulan ini kita akan belajar dari sisi rendah hati, bertanggung jawab, dan setia. Jadi pemimpin, seorang pemimpin itu harus rendah hati, bertanggung jawab, dan setia. Yuk ngomong semuanya. Rendah hati, bertanggung jawab, dan setia. Kalian sendiri yang ngulang. 2, 3. Pemimpin harus bertanggung jawab. Oke, good. Nah, itu Pak Ipung bagi jadi beberapa minggu yang akan kita bahas. Nah, yang pertama minggu ini kita akan belajar tentang kerendahan hati. Kebalikannya rendah hati itu apa sih? Sombong. Nah, makanya firman Tuhan pagi hari ini berjudul jangan sombong. Ngomong sama sebelahmu, jangan sombong ya, gitu ya. Ngomong sama sebelahmu, Pak Ipung lihat dari sini. Nah itu ada yang belum ngomong itu. Nah itu, ngomong sama sebelahmu. Nah sebelah kirimu belum itu. Kasih tahu juga jangan sombong ya. Ya, jangan sombong. Buka Alkitab kalian semuanya. Ada di kitab Amsal pasal 16 ayat 18. Kenapa sih Tuhan kok mau kita ini gak sombong, harus rendah hati? Kenapa sih? Nah ini dia, Amsal pasal 16 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Sekali lagi kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Kecongkakan mendahului kehancuran, dan tinggi hati mendahului kejatuhan. Oke.
Alasannya kenapa kok pemimpin itu harus rendah hati, nggak boleh sombong, nggak boleh congkak, nggak boleh tinggi hati. Karena semua itu sombong, tinggi hati, congkak itu satu paket itu. Sombong semuanya ya. Itu kalau kita lakukan, maka endingnya sudah pasti hancur. Artinya apa? Artinya ya nggak akan jadi abadi. Apa yang kita kerjakan itu nggak akan jadi berkat. Bayangin kalau kamu jadi pemimpin, misalnya ketua kelas di kelas masing-masing, lalu kamu sombong gitu kan, aku ini ketua kelas, harus kamu dengarkan gitu kan. Lalu temanmu itu jadinya nggak suka sama kamu itu karena kesombonganmu. Dikit-dikit kamu pakai senjatamu sebagai ketua kelas gitu kan. Lama-lama teman-temanmu jadi ilfil dong sama kamu, bener nggak? Iki sombong banget sih. Kok dikit-dikit gayanya dengan sebagai ketua kelas aja, wah ngatur-ngatur semuanya. Padahal bisa dengan bahasa yang baik, tapi karena dia congkak, dia sombong, dia gunakan itu untuk ngatur-ngatur yang nggak jelas gitu. Akhirnya apa yang terjadi? Hancur. Kamu nggak akan lama di situ. Kamu nggak akan selamanya jadi ketua kelas. Akan jatuh kata firman Tuhan. Nah itu bahaya. Akhirnya apa yang kamu lakukan jadi berkat enggak buat teman-temanmu? Enggak dong. Atau misalnya di momen yang lain, kamu dipercaya jadi ketua kelompok gitu. Dengan sombongnya kamu mimpin. Atau jadi apapun, wah pokoknya leader apapun lah. Lalu kamu sombong. Firman Tuhan ini udah jelas ngomong. Jangan sampai kamu sombong. Ketika kamu sombong semuanya akan hancur. Tahu nggak Amsal itu yang nulis siapa? Kitab Amsal itu yang nulis siapa? Siapa? Salomo. Pak Ipung tanya sama kamu, apa kelebihannya Salomo dari raja-raja yang lain, raja-raja Israel yang lain? Ada yang tahu? Kelebihannya Salomo, kehebatannya Salomo. Hah? Iya, dia punya hikmat yang di atas rata-rata. Kenapa? Karena itu dikasih sendiri sama Tuhan. Dalam mimpi dia ngobrol sama Tuhan, ditanya sama Tuhan, kamu pingin apa sih gitu kan? Lalu ditawari apa, kekayaan, harta dan sebagainya. Enggak, Salomo minta hikmat. Dan benar, dia hikmatnya itu luar biasa. Sampai semua raja-raja pada waktu itu dari kerajaan-kerajaan lain heran sama hikmatnya Salomo. Dalam kepemimpinannya, dalam caranya dia mengatur kerajaannya, ngatur semuanya itu penuh hikmat. Tetapi, nih ya kan, tak kasih tahu kamu. Endingnya apakah Salomo berakhir dengan baik? Raja yang sehebat itu loh. Bahkan semua kerajaan-kerajaan lain tidak ada yang berani sama Israel ketika di bawah kepemimpinannya Salomo. Tidak ada yang berani. Semua hormat, semua pingin jadi rekanan gitu. Tapi endingnya hancur. Kenapa? Tanpa disadari Salomo memiliki ini, kecongkaan. Makanya di kitab Amsal ini dia kasih nasihat di akhir-akhir masa hidupnya, kasih nasihat, ojo sombong, nggak usah sombong. Dia yang sehebat itu aja hancur. Kerajaan Israel akhirnya terpecah menjadi dua setelah Salomo mati, pecah. Sesuatu yang bisa kita pelajari di minggu ini, ayo miliki kerendahan hati yuk. Gak usah sombong, sekalipun kamu diciptakan Tuhan lebih cantik dari temanmu, lebih ganteng dari temanmu yang lain, lebih pendek dari temanmu yang lain. Kalau lebih pendek masa sombong? Kayak Pak Ipung ini ya kan. Kalau Pak Ipung mah pendek tapi pede gitu ya. Lebih pintar dari temanmu yang lain atau lebih kaya dari temanmu yang lain. Belajar untuk tetap rendah hati. Amin firman Tuhan. Yuk kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menguatkan kami kembali, mengingatkan kami kembali untuk kami tetap memiliki kerendahan hati.
dimanapun Tuhan tempatkan kami, menjadi apapun kami, biarlah Tuhan kami memiliki kerendahan hati ini, sehingga kami dapat diterima dimanapun kami berada. Menjadi orang-orang yang menjadi berkat, menjadi anak-anak yang menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, selamat.